Jadi nggak jadi nggak bisa Ini live Bang, kita yang itu. Bang Sikonori udah pernah follow Bang Ucup loh. Pernah tiap hari kita ketemu. Bang Rido. Oh, Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Jadi nggak bisa Ini live Bang, kita yang itu. Bang Sikonori udah pernah follow Bang Ucup loh. Pernah tiap hari kita ketemu. Bang Rido. oh, roomnya Rido ke Belit. Iya. Terus ini siapa? Ini siapa ini? Ya Rido Bang lah. juga? Ya. Kalau Bang Ucup dari suara udah tahu Bang Rido. Makanya Bang Sikonori fullback Bang Ucup, Bang Rido fullback Bang Ucup lagi udah follow semua itu. Enggak, ada juga tuh akunnya pemburu radikal itu siapa itu? Bang Rido juga? Ah, pemburu radikal. Kenapa suaranya sama ya? Sama. Bang Sikonori fullback Bang Ucup. Lu jangan nyaman. Nah, itu. Iya, Bang Raka, pemburu radikal juga ya. Follow. Perasaan dulu udah di Polbek itu Bang Ucup. Ini akun baru lagi ya? Hah? Ya, yang kita terungkap. Yang baru-baru kan juga ini ya, tepet dulu biar kita follow balik. Iya. Dari Islam bertanya jangan nyamain suaranya sama aku ya. Prof Raka Polbek juga kan ini Prof Raka. Hah? Ya, yang belum ini nanti saya full break ya. Oke, di bawah ada yang mengatakan di mana Isa menerima Injil. Potman Sirait saya jawab ya. Sebetulnya Anda itu tidak baca buku Anda sendiri, bro. Anda lihat Matius pasal 4:23 ya. Yesus Anda itu berkeliling mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Bapa. Saya tahu dari mana bahwa Bapa itu memberikan Injil. Yohanes pasal 8:28 bahwa Injil itu bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Dia yang mengajari Injil dan memerintahkan Yesus untuk mengajarkan Injil. Jadi Yesus itu menerima Injil, bro. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu Injil sendiri, keliru. Coba baca 2 Timotius 2 ayat 8. Ada Injil Thomas. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa Injil itu ya diri Yesus ya. Thomas punya kitab Injil, bro. Berarti Injil itu kitab, jangan menghayalkan dia bukan kitab gitu loh. Bukan asumsi, coba buka di bukumu. Orang-orang Kristen ini begitu, Pak. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesuslah Injil itu sendiri. Lah kalau dia itu Injil, kenapa dia mengatakan bahwa firman ini bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku kepadamu. Lalu dia berkeliling Galilea untuk mengajarkan Injil. Tapi mereka malah bertanya balik, di mana Isa menerima Injil? Lah bukunya sendiri mengatakan dia diajari oleh Bapa. Cobalah bro, yang nulis-nulis di bawah, naik. Saya tunjukin ayatnya kalau nggak percaya. Ayo naiklah, mumpung ada Pak Raka nih. Kapan lagi ada kesempatan bertanya nih sama Pak Raka? Ya, sedangkan cerita tentang pohon kurma itu luar biasa, bro. Saksinya, saya kasih tahu ya, saksinya ketika Maria itu melahirkan di bawah pohon kurma, itu Allah sendiri, bro. Kalau Anda mengatakan saksi kelahiran Yesus di dalam kandang domba adalah Lukas, coba pikir secara akal sehat. Mana mungkin Lukas bisa mencatat kelahiran gurunya sendiri yang pada saat itu pun gurunya baru lahir, Matius juga baru lahir, Yesusnya baru lahir dan belum Matius dan Lukas belum diangkat menjadi murid loh. Gimana dia sudah menceritakan kelahiran gurunya sendiri? Ini nggak logis loh, bro. Kalau Anda umat Kristen mengatakan bahwa Injil atau Alkitab itu ditulis oleh saksi mata kejadian, itu bohong. Saya pastikan itu bohong.
Kalau misalkan dikatakan melahirkan di bawah pohon kurma dan dia dalam keadaan seorang diri, itu lebih masuk akal ceritanya. Karena saksi mata Tuhan sendiri dan sesuai dengan cerita yang diceritakan oleh bangsa Yahudi di dalam kitab mereka. Bahwa Maria diusir dalam kondisi sendiri, dalam kondisi hamil gede, diusir dari kampungnya. Ini cerita ini nyambung, akan jadi nggak nyambung ketika dikatakan ada suaminya di situ menemani istrinya Maria, ada kerabat-kerabat Yahudi yang lain. Loh, di cerita Yahudi nggak ada cerita begitu, bro. Anda sedang berfantasi di dalam Alkitab Anda, gitu loh. Dan cerita ini bukan hanya Talmud yang mendukungnya, bahkan Apokrifa pun mengatakan hal yang sama, bahwa Yesus ketika di dalam buayan ibunya itu dibawa pulang ke kampungnya, bayi itu bisa ngomong. Nah ini kan nyambung, sinkron, ini diusir, melahirkan di pohon kurma, balik ke kampungnya, bayinya bisa ngomong. Kita sinkron, jelas ini cerita ini. Makanya Bang Ucup tambahkan sedikit toh. Makanya Allah sendiri yang menyatakan di surat Al-Hijr toh, bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami benar-benar menjaganya. Jadi Allah di situ buat tantangan di surat Al-Baqarah ayat 23 toh. Kalau memang diragukan Al-Quran, buatkanlah satu surat semisal dengannya. Carilah penolong siapapun. Al-Baqarah 23 tantangan. Iya, itu tantangan itu. Kan tidak bisa. Kalau kamu bisa membuat yang, iya betul Pak. Iya. Makanya Allah di surat Maryam ayat 30, Allah sudah nyatakan di situ. Nabi Isa masih dalam bawaan sudah ngomong, aku adalah hamba Allah. Aku adalah diberikan kitab Injil. Masih kecil sudah ngomong dia akan diberikan kitab Injil. Jadi Allah benar-benar menjaga Al-Quran ini, benar-benar menjaga sampai hari kiamat, sampai diangkatnya Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, ini logikanya gini, kalau teman-teman Kristen tidak percaya bahwa Yesus itu diberi firman, coba jelaskan Yohanes pasal 8 ayat 28, Yesus berkata, aku telah diajari oleh Bapa, gitu loh. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengajari, siapa yang diajari, apa yang diajarkan? Udah jelas, kalau Bapa yang mengajari, yang diajari Yesus, apa yang diajarkan? Ya Injil itu. Terus apa kewajiban setelah dia diajarkan? Dia berkeliling mengajarkan Injil yang diajarkan Bapa kepada dia. Ya berarti dia menerima wahyu, gitu loh. Nah ini kan sinkron ceritanya sama Al-Quran, bahwa dia mengaku dirinya Nabi, Matius 21 ayat 11. Dia mengaku dirinya Rasul, Ibrani pasal 3 ayat 1. Dia mengaku utusan, jelas ini. Sesuai nih cerita itu dengan Quran, sesuai, nggak ada yang miss di situ. Ini saya sudah membaca dua-duanya, mencari perbandingan. Jadi Bang Bos juga tadi bagus mencari kesalahan. Coba cari kalau sampai ketemu kesalahan di dalam Quran, kalian nggak akan bisa, nggak akan mampu. Al-Baqarah 23. Iya. Allah sendiri yang menjaga. Bantuan kalian siapapun, baik golongan jin dan manusia, untuk membuat yang sejenis Quran ini. Kalian tidak akan sanggup. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Alkitab ini, ya Quran ini, dan Allah pula yang menjaganya. Janji itu janji untuk menjaga Quran, bukan menjaga Taurat Injil. Jadi orang Kristen jangan berkata, loh mana mungkin firman Tuhan bisa dirubah. Tuhan sudah menjanjikan, dia hanya menjaga Quran, tidak menjaga kitab yang terdahulu. Ya nggak ada dong yang kontradiksi di situ. Kecuali kalau Tuhan berjanji menjaga Injil, menjaga Taurat, terus ada perkataan Tuhan, Taurat telah dirubah, itu baru kontradiksi. Nah, sedangkan Tuhan sendiri berjanji hanya menjaga Az-Zikro, hanya menjaga Quran ini, kan jelas ini. Makanya kan begini, Bang. Tuduhan ini itu dilontarkan oleh Quran Al-Baqarah 79. Ya, silakan. Iya, makanya seandainya Nabi kita ada sekarang, mereka pasti mengatakan Nabi kita gila. Pasti itu. Nah, setelah Nabi sudah tidak ada Al-Quran, lain lagi statementnya orang-orang kafir. Toh. Mereka mengatakan bahwa kita menjiplak kitab mereka. Itu saja sampai itu gerakan-gerakan. Makanya ya itulah. Ya tinggal makanya di bisa lah jiplak dari mana? Di ayat 60 kalau itu dikatakan jiplak nggak sama. Iya.
Itulah, makanya dikatakan fawailul lil ladzina kafaru min yaumil ladzi di yu'adun. dalam Celakalah bagi orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Karena itu di saat ada nabi mereka katakan nabi kita gila. Itu ahli sihir. Tuh. Nah, sekarang sudah ada Al-Qur'an mereka katakan kita menjiplak. Coba. Luar biasa ada orang bicara. Ya, saya katakan itu kan narasi-narasi yang tidak jelas. Iya, memang begitu. Makanya di Al-Quran sudah ditulis tuduhannya itu udah Pak di Al-Hijr ayat 9 itu kan tuduhan orang-orang itu. Iya. Betul. Iya. Makanya mungkin orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu ada utusan, mungkin dia pikir cuma Nabi Isa yang bisa berbicara sejak kecil. Jangan salah, yang bisa berbicara sejak kecil itu ada 4 loh. Ya banyak. Di hadis itu ada itu. Iya, ada 4 yang matur, yang matur ada 4. Iya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Baru anaknya Siti Masitoh. Ya, termasuk di zaman ini di Zurais anaknya yang ada kan perempuan mengaku dihamil sama Zurais ini orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya begitu anak lahir, anak itu berbicara bahwa bapakku bukan Zurais, melainkan itu yang pengembala domba itu. Baru yang terakhir yaitu anak daripada Ashabul Uhdud, diterangkan dalam surat Al-Burud itu. Jadi yang masyhur memang ada 4 bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa alaihissalam. Jadi Pak Raka, artinya kalau saya dengar tadi penjelasannya Pak Raka, ya, kamu bisa ya teman-teman. Ya Pak. Ya, ini mekanisme Nabi Isa menerima wahyu dari Allah itu sama dengan mekanisme Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, begitu ya Pak Raka ya? Ya, jadi gini, Pak Jiko Nuri ini Kristen ya Pak ya? Atau Muslim? Islam dia. Islam dia. Oh Islam. Oh iya. Muslim ya, Jiko Nuri. Jadi ini jadi gini, Allah kan pernah berkata ya bahwa Mak bertanya Pak ya. Jadi begini, Allah kan pernah berkata kan, menurunkan nabi-nabi ya kan, menurut bahasa kaumnya. Ya betul itu Pak, nggak salah. Jadi Allah menurunkan nabi-nabi itu dengan bahasa kaumnya. Contoh ya, misalkan Abraham atau Ibrahim. Ibrahim itu orang Ur-Kasdim Pak, atau Irak zaman sekarang ya, Mesopotamia, Irak Selatan. Itu berbahasa Akadia, tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Yahudi, Ibrani. Bahasanya Akadia, hurufnya huruf aku. Itu betul. Abraham punya bahasa sendiri. Terus Musa punya bahasa sendiri, bahasa Ibrani. Terus Yesus berbahasa Aram, sesuai dengan kaumnya sendiri-sendiri. Nabi Muhammad orang Arab berbahasa Arab, itu jelas sesuai. Jadi dia diterangkan di Al-Quran di surat Ibrahim ayat 4, artinya begini, wa ma arsalna nur rasulin illa wahyu yuha. Mana Pak Jiko? Halo ya. Jadi begini Pak Raka. Ya, oke lah. Ya, jadi sama aja mekanismenya. Dan tadi Pak Raka sudah jelaskan itu. Bagaimana dalam Bible itu menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Ya, Isa itu menerima wahyu dari Bapa. Kenapa tiba-tiba Oten ini mengklaim bahwa apa yang dikatakan oleh Isa itulah Injil gitu loh. Kemudian mereka mendalilkan bahwa firman menjadi manusia gitu. Apa dalilnya itu dalam Bible mereka itu Pak Raka, yang mereka jadikan dalil gitu. Ya. Jadi gini ya. Jadi kan Allah itu kan memberikan julukan-julukan kepada para nabi, misalkan
Nabi Isa itu memang diberi gelar loh, kalimatullah atau firman Allah. Betul. Musa diberi gelar kalimullah atau orang yang pernah berbincang-bincang dengan Allah. Kenapa Isa diberi gelar itu? Karena dia diciptakan melalui firman-Nya, kun fayakun jadi, maka jadilah ia. Tetapi gelar firman Allah ini itu diselewengkan, Pak. Jadi dengan satu ayat, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sehingga dia menyamakan Yesus ini dengan Allah itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Padahal pemaknaan kalimatullah itu tidak begitu, gitu loh. Andai pun dia disebut kalimatullah karena dia diciptakan melalui firman-Nya. Kun fayakun jadi, makalah jadilah dia. Karena firman itu sudah Allah menciptakan dengan firman-Nya, maka dia sudah menjadi makhluk. Allah menciptakan langit dan bumi kan juga dengan firman-Nya juga sama. Itu juga makhluk gitu loh. Kan di dalam alam ini kan kalau bukan kholik pasti makhluk. Kalau bukan makhluk pasti kholik, begitu Pak. Tetapi mereka menyelewengkan itu semua gitu loh. Dan juga berusaha mendapatkan pembenaran bahwa Isa itu adalah kalam gitu loh. Kalam ya berarti kalau kalam itu adalah Allah itu sendiri. Mereka berpikir seperti itu. Padahal pemaknaannya tidak begitu. Itu ya. Ya. Luar biasa ini penyelewengan dalam Bible ya para kaya. Mereka akan kesulitan ketika memahami bahwa dia itu adalah firman Allah. Ketika ditanya apa maksud itu? Iya betul. Mereka itu kesulitan Pak, pemaknaan firman Allah itu apa? Mereka sulit menjelaskan. Apakah yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan Allah itu sendiri? Ternyata nggak nyambung dengan apa yang tertulis di Bible kalau mereka mengatakan iya. Padahal Yesus berkata firman ini bukan dari aku tapi dari Bapa yang mengutus aku. Lah kan nggak sama. Kalau dikatakan ucapan Yesus itu firman Allah. Iya kan? Nggak sinkron akhirnya. Kalau dikatakan bahwa dia itu Allah itu sendiri di dalam Alkitab, firman itu ciptaan Pak, gitu loh. Yesus sebagai firman itu ciptaan mula-mula, ya. Dari seluruh ciptaan dia memang diciptakan lebih dulu kalau definisi di dalam Kolose 1 ayat 15 sama Wahyu pasal 3 ayat 14, itu loh. Bahwa firman yang dimaksud firman di dalam Alkitab itu diciptakan. Bahkan ada ya lagu di dalam pengakuan iman rasuli. Yesus itu dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Di dalam pengakuan iman rasuli tertulis begitu. Tetapi nggak ada itu kalimat itu di dalam Alkitab. Coba teman-teman Kristen naik ke sini, tunjukkan ke saya. Di mana tulisannya Yesus mengaku bahwa dia dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Di mana coba? Nggak ada tulisannya. Tetapi di dalam pengakuan iman rasuli ada Pak. Yesus dilahirkan tetapi tidak diciptakan ya. He was born but not created. Ada lagunya lagi. Tetapi nggak ada tulisannya di dalam Alkitab. Kalau ada silakan naik, buktikan. Dia dilahirkan tidak diciptakan. Di mana saya bisa baca itu? Ya, kalau keberatan buktiin, naik. Gitu loh. Tuh, itu benar katanya. Iya bro, dia dilahirkan tetapi tidak diciptakan katanya. Dilahirkan tapi tidak diciptakan. Stop kalau nggak ada Pak, ayatnya nggak ada, pengakuan imannya ada. Di dalam ayat, di dalam Alkitab nggak ada, kan ngarang itu ceritanya. Iman kok berdasarkan ngarang sendiri. Coba kalau tertulis di dalam Alkitab, di mana ayatnya saya bisa baca itu? Nggak ada. Bikin pengakuan iman sendiri nggak ada dasar. Ya, di mana, bro? Padahal di Wahyu 3:14 dia ciptaan Allah. Di Kolose 1 ayat 15 dia ciptaan mula-mula yang sulung, lebih utama dari yang segala yang diciptakan. Ya berarti diciptakan artinya dia ciptaan, bukan pencipta. Kalau dia yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan, dia masuk himpunan yang diciptakan. Bukan masuk himpunan pencipta. Walaupun mungkin dia diciptakan lebih dulu, bisa saja. Tetapi ya tetap diciptakan, bukan pencipta. Loh, buka Wahyu pasal 3:15 bro. Wahyu 3:14,
Kolose 1:15 tulisannya dia ciptaan Allah, bro. Diciptakan. Lah ya makanya dilahirkan tidak diciptakan itu ayatnya di mana? Kamu ketik aja, saya buka sekarang. Dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Bacanya di mana? Coba. Tulisan begitu saya baca di mana di Alkitab? Tulis saja. Saya baca di mana itu tulisan itu? Ini memang nggak ada. Itu pengakuan iman rasuli begitu, bunyinya begitu pengakuan iman. Tetapi kan pengakuan iman ini nggak ada dasar alkitabiahnya. Orang berusaha ngaku-ngaku sendiri tapi tulisannya nggak ada. Itu ngarang ceritanya. Lagi berhalusinasi atau berfantasi. Gitu loh. Silakan Pak, silakan. Yang lain. Halo, kok sepi amat? Baru beli rokok, sorry ya. Ya ini lagi membahas firman, bro. Rokoknya Bang Ridho rokok apa nih? Ah? Rokok Yang apa rokoknya Bang Ridho? Agama siapa? Lebih Bukannya bagus rokok. diperbaiki, gak Bukannya dipecah. rokok haram tuh Bang Ridho? Maksudnya dipecah itu gimana sih? Bang Ridho. Yang memecah agama siapa? Apa lebih bagus diperbaiki? Ini nggak malah dipecah berbagai agama inilah gitu. Ya ini bukan memecah, justru kami mau menjadikannya satu. Kalau bisa kamu masuk agama kami, kan gitu. Iya, dia kan nggak tahu. Semua nabi dan rasul dulu diutus untuk kaumnya masing-masing loh. Dia nggak tahu dia itu. Udah nggak usah diurus itu. Gak usah dipahami bro alul kitab. Saya tanya tulisannya aja ada apa enggak? Kalau ada tunjukkan. Kalau nggak ada lebih baik jujur katakan nggak ada bro. Itu lebih bagus buat kamu gitu loh. Daripada kamu mengatakan tulisan. Jangan cuma typing. Dia menghujat bro. Nanti menghujat. Nanti roomnya bisa rungkat nanti kalau dia naik. Islam menjiplak kami punya konsep nur katanya. Siapa gila? Ini saya host yang jelaskan ya, ini harus jelaskan ke dia ya. Yang namanya nur itu sebelum adanya manusia memang sudah ada ya. Nur itu cahaya. Itu umurnya tuanya lebih tua lagi dari matahari. Jadi kamu salah ya. Nur itu bukan jiplak kamu. Ya. Kamu salah. Cari pertanyaan agak berbobot dikit. Alkitab. Cepat. Yang kira-kira tidak bisa dijawab. Jadi pertanyaanmu itu tidak berbobot. Tanyakan saja sama Bang Ucup. Ya Bang Ucup ya? Iya, ya. Insya Allah. Emangnya mereka yang buat nur? Apa kamu yang buat nur? Nur itu sudah ada dari zaman penciptaan. Itu. Mungkin Nur Asisa tetangga saya kalian jamak begitu Bang Ridho. Iya betul, itu nur apa itu? Nur kopiah. Ngomongin nur sendiri itu kan bahasa Arab artinya jahat. Nur Roma. Pokoknya kalau kita udah nongkrong sini nggak ada lagi yang berani naik, nggak? Mereka takut semua. Ayo. Takut sama Prof Raka dia. Tapi penghujat bro, dia suka menghina Nabi Muhammad. Takutnya roomnya bro pemburu radikal rungkat gitu loh. Soalnya dia langsung tuh the point kalau menghujat bro. Gitu loh. Oh, siapa ini Al-Hikmah ini? Kitab ini. Oke. Paulus Moy, Yesus diciptakan. Oke bro, saya kasih ya, dengerin ya, saya kasih ayatnya ya, Paulus Moy. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dicatat dulu bro ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 ya. Kolose pasal 1 ayat 15 ya. Lu baca dulu. Kalau lu keberatan kirim permintaan ke host. Naik kita debat di sini. Kalau kamu keberatan. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 1 ayat 15. Paulus Moy. Ya. Baca dulu. Kalau keberatan naik. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, saya ajari bahasa Indonesia. Itu tertulis bahasa Indonesia.
Ya, kamu saya kasih tahu ya, kenapa kamu bilang Yesus itu diciptakan ya? Jangankan Yesus ya, dinosaurus, sapi, seluruh manusia, makhluk di dunia ini itu diciptakan. Kamu mau tahu? Yang dikatakan dia bukan ciptaan ketika dia mampu menciptakan ya. Jadi semua manusia tanpa terkecuali siapapun. Kamu mau siapa itu namanya itu? Dulu apa itu namanya? Satria Baja Hitam, Power Rangers ya, mau dia Wiro Sableng, si buta dari Gua Hantu, mau si Duman Kera kayak apa yang namanya itu? Kura-kura ninja. Bang Hos, kalau dikatakan dia itu pencipta, lucunya begini loh, ya, Kisah Para Rasul ya, pasal 2 ayat 36. Orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Coba saya pengen tahu teman-teman, ada nggak Tuhan itu dibuat atau dijadikan kayak bikin mainan gitu? Pernah tahu ya? Coba baca itu. Kisah Para Rasul ya, pasal 2 ayat 36. Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Bayangin bro, Tuhan itu bisa dijadikan gitu loh. Loh, kok ngawur gimana? Baca dulu bro. Loh, itu aja. Alkitab menyatakan benar menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukan Tuhan Pak Raka, itu artinya Tuhan ialah yang namanya yang apa namanya menjadi pemimpin, utusan. Iya, kan gitu. Tapi kan kita ikuti mau mereka Pak. Kalau mereka menulis Tuhan ya akan kemakan oleh mulutnya sendiri. Karena mereka meyakini kata Tuhan sebagai benar-benar Tuhan. Emang ada Tuhan dibuat, Tuhan dibikin kayak bikin mainan gitu. Loh, nggak ngerti tulisannya begitu bro. Kalau Anda meyakini kata Tuhan itu memang benar-benar Tuhan yang Anda imani di dalam buku Anda kemakan oleh buku Anda sendiri bro. Gitu loh. Nah, ada Tuhan dibikin. Nanti kalau Tuhannya rusak direnovasi, di apa servis, kan dibikin dia Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhan bikinan bro. Alkitab ya, jangankan lagi mau menciptakan dunia kita manusia ini ya, mau menciptakan pasir saja, sebutir pasir saja kita nggak mampu ya. Itu nggak bisa ngomong katanya. Kamu harus sariawan. Tahu bang ya, bedakan yang namanya manusia biasa, ciptaan makhluk ini ya, dia bisa ngarang apa aja bisa. Kayak sutradara itu kan manusia biasa, dia bisa ngarang, membuat film sehebat apapun ya. Mau manusia itu kayak Superboy kayak dia bisa buat, tapi itu kan hanya halusinasi ya. Jadi kita ini nggak bisa menciptakan sebagai makhluk. Kita ini nanti mati ya. Kamu, saya, itu pasti namanya mati ya. Jadi kamu harus tahu manusia biasa itu beda makhluk biasa ya. Semoga kamu agak cerdas sedikit. Ayo kasih hostnya pertanyaan agak sulit dikit lah, yang agak kualitas. Ya ini luar biasa hostnya ini. Coba kasih pertanyaan sulit gitu loh. Iya, pertanyaan juga enteng amat gitu loh. Males jawabnya. Kadang juga bang itu ya? diajak diskusi ini anak sama. Pis ini papi tanya kamu sebentar sini. Ini Om Nemo tanya ya. Pis, kau bisa nggak kalau kita ini jadi Tuhan? Nggak bisa, Pis ya? Nggak lah, harus mati dulu. Iya, kita nggak bisa kayak gitu ya. Bisa nggak kita ini buat dunia manusia biasa ini buat yang lain, bisa nggak, Pis? Anak kecil aja ngerti kok. Hah? Apa tadi cuma nggak bisa? Tuhan aja yang bisa buat dunia ini. Kalau manusia nggak bisa ya? Anak kecil aja tahu bro. Masa kamu harus kembali menjadi anak kecil yang lugu dan polos untuk mengerti ini? Anak kecil nggak kemakan dogma bro. Bedakan dengan Anda, kaum dogmatis. Anak saya itu masih TK ya? Kecil. Iya. Ini Anda ini dari istri saya yang tetangga sebelah ini terlalu kemakan dogma ya, susah berkembangnya gitu loh. Ya ampun, anak TK aja tahu loh kalau kita ini manusia ini nggak bisa apa-apa ya, cuman Tuhan. Dong kasih pertanyaannya agak sulit ini
apa? Ya, katanya dia melahirkan Tuhan, ibunya, ya kan? Tapi yang menciptakan ibunya, yang dilahirkan itu kan lucu. Yang dilahirkan Tuhan. Tuhan yang menciptakan ibunya. Ini kan aneh bin ajaib ini kan. Bisa gila, bisa gila kita kalau mau dipikir itu bang. Iya, mikir hal beginian nih bisa pikiran Bisa ini. masuk rumah sakit Bisa jiwa stres kita. ini. Jadi ya kak Kerok ya saya disitulah. Anak saya yang kecil aja loh, pintar. Tadi dikusulkan tadi itu. Itulah Pak Raka ya, manusia itu kalau sudah apa namanya termakan doktrin ya, ya nggak logis jadi logis. Jadi yang nggak logis jadi logis ya kayak Yohanes 1:1 itu Pak. Jadi kan misalkan kita ngomong begini, pada mulanya adalah saya bersama dengan kentut saya, dan kentut saya adalah saya. Nah, ini kan ngaco ini makin lama ini. Ya kan, walaupun kentut saya ada di dalam saya, masa iya saya disamakan dengan kentut? Ini apa-apaan gitu loh. Ya. Emang ada ayat dengan kentut kayak itu Pak Raka? Ya. Apa-apaan ini loh. Ya kan, katakanlah sampai ketawa itu. Yang logis gitu loh bro, ya. Yang logis ya waalaikumsalam ya. Kentut saya adalah Raka. Yang nggak mau dong, saya disamakan dengan kentut Risma. Gimana sih? Walaupun kentut saya itu ada di dalam diri saya. Ya nggak mau saya. Saya kok disamakan dengan kentut. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Bro, sister. Silakan Pak Zulfikar. Ya otennya mana otennya? Aduh. Ya ini nggak ada dipancing-pancing dari tadi juga nggak naik. Gimana ini? Hah? Kira ada otennya. Iya, seru kan kalau ada oten ini. Bisa memanaskan suasana. Aku bersama-sama kentut. Ya. Nah, udah Aneh itu. sulit. Pada mulanya adalah anjing. Anjing bersama-sama dengan kucing. Kucing itu adalah anjing. Gimana ngomong kucing adalah anjing? Ini apa ini pikiran kayak begini? Oten. Yang cerdas sedikit gitu loh. Mereka berusaha menyamakan pemahaman dalam Islam tentang kalam. Saya kasih tahu ya. Tidak ada satu mazhab pun di dalam Islam menuhankan kalam itu nggak ada loh. Nggak ada satu mazhab pun menuhankan kalam. Iya. Dan mereka berusaha mendapatkan pembenaran di dalam Islam. Ini kan konyol ini. Teman-teman sebelah ini. Konyol gitu loh. Kadang-kadang kalam ulo itu apa? Itu sifat Allah. Nah itu ujung-ujungnya berarti diciptakan, kan lucu. Kalam ulo itu jadi disambung-sambungannya ke Allah, kan nggak nyambung, ya kan? Padahal kan di situ berfirman. Ketika contohnya apple to apple-nya Nabi Isa mungkin ya kan, Nabi Isa begitu juga dengan Yesus, kan gitu. Bukan apple to apple-nya sama firman. Harusnya mereka sendiri itu tahu ya teman-teman. Kalau Anda mengatakan firman sama dengan Allah, Allah punya pribadi loh di dalam dunia Kristen. Firman juga punya pribadi. Ini kan pribadi yang nggak sama ini, coba bayangin. Kita kan nggak ada punya pemahaman kalam itu ada pribadi, itu nggak ada gitu loh. Tetapi dipaksakan untuk disama-samakan, nggak bisa. Iya. Iya kan? Iya. Sulit. Ya, Anda begini, mengatakan kalau pada misalnya mulanya dikatakan Ya. Allah adalah firman dan firman adalah Allah, ya kan? Allah makan, firman makan dong. Kalau kayak gitu kan sama-sama makan juga. Nah kan nggak bisa. Itu kan sifat loh bro. Zat Allah itu kan memiliki sifat, termasuk salah satunya firman. Jadi walaupun memang firman kalam Allah itu bukan makhluk, betul. Data yang disampaikan Bang Farha juga udah benar, tapi kan di
apa ada sedikit lah mungkin yang seperti banjir ya gitu kan, data-data banjir. Kita ketahui memang si Pak Anies kan sudah dapat penghargaan penanganan banjir terbaik gitu. Tapi kan jumlah titik banjirnya juga masih banyak gitu loh. Kenyataannya titik banjirnya itu jumlahnya Jawa Tengah sama Jakarta kan juga masih banyak Jakarta gitu. Cuma penanganannya memang baik, saya juga mengakui baik. Udah itu ada mau diapain gitu. Oke, sedikit saya tanggapi Bang ya. Saya setuju dengan Abang dengan jangan membawa diskusi dengan HTI, FPI, Yaman, terus komunis. Saya juga tidak setuju cara diskusi seperti itu. Makanya setiap saya diskusi, saya lebih suka untuk memaparkan data-data yang empirik, yang memang bisa kita cross check ya, tervalidasi oleh institusi ya, institusi resmi kayak BPS, Bappenas ya, Kemeninfo. Itu saya lebih suka dengan hal-hal seperti itu. Terus tadi tentang titik banjir. Mas Eko, saya ini ditarik ke sini kan belum menyiapkan data apapun kan. Ini juga memang data kan harus baca kan. Saya nggak mau, saya nggak ngajak apa-apa. Ya saya nggak ngajak diskusi, saya cuma menanggapi Saya secara cuma mantau naratif aja aja. tadi sebenarnya masuk ke room itu. Ya saya cuma narasi aja. Yang pertama buat Bang Simandi Sambon gini. Kita sudah mengambil keputusan bahwa negeri ini ada demokrasi. Demokrasi yang baik adalah oposisi yang kuat. Tapi pemahaman masyarakat kita, kalau ada orang yang oposisi seolah-olah anti NKRI, ini yang sering saya lawan gitu loh. Kalian tidak paham bahwa oposisi itu menentukan nilai demokrasi itu sendiri. Oposisi semakin kuat, maka pemerintah akan bekerja semakin baik. Karena fungsi-fungsi pengawasan itu akan semakin berjalan. Disitulah bagaimana oposisi harus dikasih peran yang luas untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak sesuai dengan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Kita rakyat kecil ini nggak peduli kok sebenarnya dengan koalisi atau oposisi. Yang kita kepedulikan adalah kebijakan-kebijakan dari pemangku jabatan yang mempunyai imbas langsung dengan hajat orang banyak. Itu yang kita kritisi ketika oposisi menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Contoh ya, bagaimana tentang pernyataan Jokowi baru-baru ini ketika ditemukan OTT penangkapan terhadap pembangunan kereta cepat di Sulawesi yang melibatkan 3 oknum yang ratusan miliar kerugiannya, tetapi Jokowi cuma mengatakan dengan biasa itu dalam sebuah proyek besar pasti ada hal seperti itu. Nah, diksi biasa ini saya kritisi, mungkin belum banyak yang mengangkat. Ini saya kritisi. Kenapa? Presiden adalah sebagai sebuah simbol bagaimana penanganan dia, ucapan dia, tindakan dia, gestur, bahkan body language dia itu mencerminkan harus sebagai sebuah bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Sedangkan sudah disepakati bahwa kejahatan korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, dengan pernyataan Jokowi ini, yang mengkritik bukan saya aja, ya banyak tokoh-tokoh nasional seperti mantan Ketua KPK Situmorang, Bapak Situmorang, dengan mengatakan bahwa selayaknya seorang presiden tidak membuat statement seperti itu, karena ini akan menjadi sebuah justifikasi bahwa korupsi adalah hal yang biasa di dalam sebuah proyek besar. Harusnya ucapan seperti itu tidak keluar, Bang. Ini yang saya katakan bahwa di Indonesia ini untuk menjadi seorang presiden bukan hanya orang baik. Saya yakin setiap presiden punya etikat baik untuk memakmurkan rakyatnya. Nggak ada presiden yang berniat buruk. Tetapi sebagai presiden bukan hanya orang baik, tetapi orang yang kuat, orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kemandirian, independensi yang tinggi terhadap sebuah pressure terhadap kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, ini yang harus kita jadikan rujukan dalam diskusi. Yang pertama, contoh yang ditujukan oleh Anies ketika menyetop reklamasi, ya, menyetop reklamasi. Dengan menyetop reklamasi, membuktikan Anies mampu untuk melawan oligarki kapitalisme dengan menyetop pembangunan reklamasi. Nah, kita lihat, kita komparasikan nih dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Wadas, karena Wadas adalah termasuk proyek strategis nasional. Ternyata Ganjar tidak bisa melawan oligarki seperti ini. Nah, ini yang kita harus nilai.
Diskusi-diskusi seperti ini yang harusnya menarik, yang bisa kita jadikan landasan. Oh, yuk kita berdiskusi dengan baik gitu. Data-data yang harus kita tampilkan, bukan hanya narasi yang menyerang personal gitu. Terus yang selanjutnya satu lagi, ketika Jokowi, pemerintahan rezim sekarang dengan sangat nyata mencolok di mata kita bagaimana keberpihakannya terhadap salah satu calon, yang harusnya ini tidak boleh dilakukan jika beliau mempunyai morality enforcement, penegakan moralitas di tengah masyarakat kita. Memang yang dilakukan Jokowi tidak melanggar secara hukum, ya, dengan mengendorse Ganjar Pranowo menaiki pesawat kepresidenan yang notabene pesawat itu dibeli oleh masyarakat melalui pajak. Bahkan operasional pesawat presiden itu dibiayai oleh keringat-keringat yang menetes dari pajak rakyatnya. Dan ini sebenarnya tidak etis, Bang. Secara hukum memang mungkin tidak melanggar, tetapi bagaimana morality enforcement ini yang kita butuhkan dari seorang presiden karena akan menjadi contoh yang baik. Juga yang kedua, yang selanjutnya bagaimana Ganjar Pranowo sebagai seorang pejabat publik dengan seenaknya mengatakan bahwa, loh nggak apa-apa saya menonton film bokep, saya kan orang dewasa. Boleh, nggak ada yang melarang kok. Mau Ganjar nonton 24 jam film bokep, nggak ada yang melarang. Tetapi apakah nilai-nilai moral seperti ini mau ditularkan kepada generasi muda sehingga mereka punya pembenaran dengan menonton bokep itu dengan mengatakan, oh Ganjar Pranowo aja katanya udah biasa. Akan ada pembenaran di sini yang masuk ke dalam pemikiran anak muda tentang menonton film bokep. Ini kan fault reasoning namanya, salah pemikiran ini namanya. Nah, seperti itu Bang Manisa ya, kalau kita mau melihat secara jernih. Saya, walaupun nanti Anies menjadi presiden, yakinlah saya tetap akan jadi oposisi. Kenapa? Saya suka untuk melihat kebijakan-kebijakan itu yang memang sesuai dengan kebijakan yang membahagiakan atau menguntungkan rakyatnya. Tetapi yang tertanam di bangsa ini sekarang, kritik, hanya orang mengatakan, oh kamu hanya bisa mengkritik tetapi tidak punya solusi. Ini namanya ini salah pemikiran atau fault reasoning, salah ini. Tugas seorang pejabat publik ketika diangkat dan digaji, diberi kepercayaan oleh rakyat adalah mencari solusi. Kami ini tugasnya mengkritik, jangan mencari solusi kepada kami. Oh kamu cuma kritik tapi nggak bisa solusi, nggak bisa. Pejabat publik tugasnya memberi solusi dan menerapkan solusi itu secara implementatif sehingga masyarakat bisa makmur dan sejahtera. Tapi kan aneh sekarang kan, ketika memberi kritik harus ada solusi, yang nggak seperti itu. Tugas kalianlah pejabat publik yang memberikan solusi. Jadi mari kita semua mencintai bangsa ini, negeri ini. Kita memberi edukasi, sharing knowledge lah, nggak usah memberi edukasi seolah-olah paling kita enggak. Tapi kita sharing knowledge. Bagaimana sih negara berdemokrasi itu? Presiden tidak hanya baik, tapi dia harus punya kuat. Karena apa? Karena yang harus kuat, strong state. Bukan strong government, tetapi strong state. Negara yang kuat akan membuat pemerintahan itu kuat. Tetapi kalau pemerintahan kuat, ya negaranya lemah, maka akan masuk ke dalam sistem yang bobrok. Orang baik pun akan menjadi bobrok. Bahkan saya teringat ucapan dari ahli ekonomi Faisal Basri mengatakan, malaikat pun masuk ke dalam birokrasi Indonesia, maka dia akan tetap korup. Karena sistemnya memang sangat buruk sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan. Izin saya sapa dulu nih Bang Rikat, Bang Reno. Assalamualaikum Bang Reno. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Bang. Bang Tutus Margang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Oke, saya ingin ke Bang Tutus sajalah dulu sebelum ke Bang Reno. Silakan Bang Tutus, apa yang mau disampaikan atau menanggapi statementnya Bang Farhan tadi. Silakan Bang Tutus. Saya beri waktu tuh Abang. Bentar Pak, dilanjut dulu yang lain Pak. Bentar. Oke. Silakan Bang Reno. Bang Reno silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik sekali pembahasannya ya. Dan saya banyak sependapatnya nih dengan Bang Farlok ya, banyak sependapatnya. Karena memang yang seharusnya kita bicarakan ke depan ini bukan cuma membicarakan pribadi orang ya, bukan cuma membicarakan pribadi orang, tapi bagaimana kemudian masa depan bangsa ke depannya. Jangan sampai kemudian keluar kamu. Di apa dulu Bang, di mute dulu Bang Tutu.
Kang Tutu ya, Kang Tutu di mute dulu sama dia ya. Silakan Bang Reno. Bang Reno silakan. Oke, saya lanjut kembali ya. Karena ya betul, kalau kita hanya ingin mengandalkan tokoh-tokoh yang saat ini akan bertarung di 2024, toh mereka ini paling banyak siapapun nanti yang bakal menang, paling lama menjabat itu 10 tahun. Itu pun kalau masih ada usia. Namun kemudian hal yang harus dipertaruhkan oleh mereka ini adalah nasib bangsa ini ke depannya. Maju atau tidaknya bangsa ini, bagaimana kemudian nasib generasi muda yang saat ini menjadi mayoritas di republik ini bisa terjamin. Itu yang jadi soal kan. Makanya kemudian kalau saya melihat di pemilu kali ini sebetulnya yang menjadi poin penting atau hal yang akan mendasari dan penentu bisa jadi penentu siapa yang akan unggul pada saat Pilpres nanti adalah bagaimana kemudian orang-orang atau tokoh-tokoh ini bisa mendapatkan suara dan menimbulkan optimisme khususnya di generasi muda, Bang. Karena ya kita tahu sendirilah negara-negara lain itu sudah perkembangannya sudah lumayan pesat. Tapi negara kita masih jalan gini-gini aja. Dan lebih parahnya lagi, para politikus-politikus yang bisa dibilang senior ya, kita tidak tahu mereka ini arahnya arah mereka ini hanya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Tapi yang paling jelas terlihat itu dalam pembentukan koalisi ini sudah sangat jelas sekali mereka itu hanya mengedepankan jangka pendeknya, tidak mengedepankan jangka panjang. Dan mirisnya kalau Pilpres ini cuma dijadikan ajang untuk sekedar mencari jabatan, untuk mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya, tapi tidak kemudian menitik beratkan pada program, tidak kemudian menitik beratkan bagaimana kemudian arah bangsa ini harus lebih jelas ke depannya, maka ya sia-sia sajalah uang negara yang harus dikeluarkan untuk Pilpres ini. Sangat disayangkan sekali. Apalagi kita tahu di Pilpres kali ini cuman ada 3 tempat kok, ada 3 lokasi yang bisa menentukan siapa yang akan bertarung. Satu di Tengku Umar, satunya di Kertanegara, satunya di Gondang Dia. Kan seperti itu. Kalau memang hanya untuk sekedar berebut kekuasaan, ya udah cukup 3 tokoh ini saja, nggak perlu ada pemilu. Cukup mereka ini aja yang saling kuat-kuatan satu dengan yang lainnya. Sangat disayangkan kalau harus mengorbankan dan mengeluarkan uang yang sangat banyak, kemudian juga akan menggerus nilai-nilai sosial di masyarakat, akan menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, hanya untuk menghasilkan seorang pemimpin yang tidak akan memberikan apa-apa gitu untuk masa depan bangsa Indonesia dan memberikan optimisme terhadap generasi muda. Mungkin itu Bang sebagai awalan. Oke, terima kasih Bang Reno. Bang Prof, Assalamualaikum Bang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya host? Baik, alhamdulillah. Aduh, ini temanya apa nih? Politik jangka panjang, jangka pendek atau jangka dapur? Jangka pendek, jangka panjang, jangka panjang. Tergantung Bang Prof aja, silakan tanggapi apa yang sampaikan Bang Reno atau Bang Farhan mungkin tadi udah menyimak. Karena memang baru Bang Farhan, Bang Reno sama Bang Farhan saya baru memberikan statement. Saya siap bersabar 1 putaran dulu. Saya belum nangkap poinnya. Yang lain aja dulu. Bang Bams dulu. Ya. Terima kasih Bang Prof. Bang Simanis, ada tanggapan Bang Simanis sebelum ke Bang Farhan lagi?